pemirsa Profesiku, kembali bersama saya Rinawati. Sekarang kita lanjut tanya-tanya masalah dunia okupasi terapi bersama Mbak Ika. Nah Mbak, kalau boleh tahu di sini tuh mulai terapinya dari umur berapa dan kenapa? Dimulai sejak sedini mungkin ya, karena lebih cepat penanganan akan lebih baik untuk mencapai tujuan terapinya. Nih Kak, ABK itu ada bermacam-macam ya, itu apa aja sih? Ada yang gangguan tumbuh kembang, terus ada yang gangguan pemusatan pemerhatian, terus ada juga autis, terus Down syndrome, gangguan pendengaran, gangguan terlambat bicara. Banyak juga ya? Iya. Terus penanganannya itu gimana sih Kak? Apakah semuanya sama atau berbeda-beda? Kalau untuk penanganannya itu berbeda-beda. Jadi kondisi yang satu dengan kondisi yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain itu pun berbeda. Oke nih Kak, tadi kan Rina udah jalan-jalan keliling gedung klinik ini. Nah, terus ada beberapa ruangan yang Rina lihat ukurannya itu sangat minim banget. Itu apa sih? Itu ruangan ABA yang ukurannya kecil-kecil. Ruangan ABA itu merupakan singkatan dari Applied Behavior Analysis. Ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Nah, terus itu kenapa sih? Emang harus khusus ukurannya segitu atau kenapa gitu? Ini memang didesain dengan ukurannya seperti ini. Dengan maksud tujuan apa gitu? Tujuannya untuk memfokuskan anak sama untuk membentuk perilaku anak. Seperti itu, membentuk kepatuhan anak biar dia patuh dengan peraturan, dengan aturan yang kita berikan. Berarti di dalam sana ada pembelajaran lagi atau hanya bermain atau gimana? Nah, di sini di dalam ruangan ABA ini ada pembelajarannya juga. Gitu. Jadi yang di dalam itu jadi guru bersama dengan si anak hanya berdua. Iya, satu anak, satu terapis face to face berhadapan. Nah nih Kak, selain ruangan ABA kan ada juga nih ruang okupasi terapi sensori integrasi. Itu apa sih? Ruang sensori integrasi ini adalah ruangan untuk anak-anak mengaktifkan motoriknya. Nah, jadi di dalam sini misal ada anak hiperaktif, ya, contohnya hiperaktif lah. Nah, ini daripada dia mondar-mandir tak terarah, tak ada tujuan, lebih baik kita arahkan dia untuk memindahkan barang. Jadi misal bola apakah nanti taruh di keranjang di sisi sudut sebelah sana, dia nanti berjalan ke situ untuk diarahkan ke bola, ke keranjang bola itu. Nah, terus di situ juga nanti ada aktivitasnya. Ada yang di ayunan itu, ayunan jamur, ada yang naik tangga dan perosotan, itu untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan anak. Iya, jadi misal biasanya nih anak yang anak yang gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif itu cenderung sebagian besar mengalami gangguan vestibular. Iya, yang dia keseimbangannya terganggu, yang mudah jatuh, yang dia jalan aja, asal jalan, sembarang nabrak, kayak gitu kan. Nah, nanti bisa kita tingkatkan di vestibularnya, di keseimbangannya, seperti itu. Oh, jadi gitu nih Kak. Oke pemirsa di rumah, sudah tahu kan apa itu okupasi terapi. Nah, selain itu juga pasti sudah paham tentang apa itu ruangan ABA dan juga sensori integrasi untuk ABA sendiri untuk membangun kepribadian atau membentuk kepatuhan anak dan kefokusannya. Dan ruangan sensori integrasi untuk membangun motorik anak serta keseimbangan tubuhnya. Oke nih Kak, kita lanjut lagi. Kan di Tabalong sendiri sangat langka ya profesi yang Mbak geluti sekarang ini. Nah, terus gimana sih caranya Mbak bisa jadi seperti sekarang? Apakah ada sekolah khususnya atau memang dari niat emang belajar sendiri alami gitu? Kalau untuk
sekolah memang ada. Kami sekolahnya itu di Politeknik Kesehatan Surakarta. Itu yang untuk negerinya. Kalau yang swastanya ada di Jakarta, kampus Universitas Indonesia. Itu kalau untuk jumlah okupasi terapis sendiri di Tabalong ini memang masih sangat kurang dibandingkan dengan problem yang ada. Itu memang berbandingnya terbalik sekali, banyak kasus tapi tenaganya sangat minim. Kalau boleh tahu nih, sudah sejak tahun berapa sih kakak mulai masuk ke dunia okupasi terapi ini? Saya menggeluti dunia ini sejak tahun 2012 sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahunan ya. Terus yang membuat Mbak tertarik dengan profesi yang sedang Mbak geluti ini apa aja sih? Kenapa? Apa melihat orang-orang sekitar mungkin, atau memang dari keinginan orang tua atau gitu? Melihat ke orang sekitar, iya. Sebelumnya sebelum memutuskan untuk mengambil jurusan okupasi terapi ini, saya memang tertarik dengan jurusan yang lain. Nah, di kampus yang sama saya cari apa aja sih prodinya yang ada di sini, yang di kampus ini gitu kan. Nah, terus muncul kok ada yang unik, OT. Apa itu? Okupasi terapi. Ini bagaimana ya? Kok kayaknya saya nggak pernah kenal, saya belum pernah tahu ini tuh apa, nanti bagaimana gitu. Jadi mulai rasa penasaran saya itulah, saya pengen jadi tertantang, suka tantangan gitu ya. Iya, pengen masuk ke situ, kok kayaknya unik ini gitu. Terus nih yang terakhir, suka dukanya perjalanan Mbak untuk melewati semuanya ini dalam memasuki kegiatan dari terapi ini gimana? Kalau dimulai dukanya dulu ya. Silahkan. Iya, kalau dukanya kadang itu saya kok merasa kasihan kalau anak-anak yang dia konsulkan ke sini itu usianya sudah melebihi batas usia dari periode emas, yaitu 1 sampai 6 tahun. Rata-rata ada yang terlambat itu usia 8, 10 tahun, sampai ada yang 13 tahun terakhir itu. Itu sih, jadi saya rasanya kok sedih, ini sampai usia sampai segini, kenapa belum tertangani? Setelah ditanya ternyata kami bingung, Bu, mau dibawa kemana anak kami, anak ulun mau dibawa kemana? Ada enggak yang menangani anak ulun kayak ini nih, ada enggak gitu. Jadi terlambat penanganan sama minimnya pengetahuan orang tua untuk membawa anaknya ini kemana kayak gitu. Karena memang profesi yang kami geluti ini kan memang asing dan belum familiar di masyarakat. Iya, jadi informasi ini minim sekali untuk sampai ke orang tua. Kalau anak pian tuh terlambat tuh harus dibawa ke sini loh, harus ini loh dikonsultasikan, harus segera ditangani kayak gitu. Terus sukanya gimana nih? Kalau sukanya kalau yang dari kita terapi itu berhasil. Nah, itu rasanya seneng banget itu. Kayak yang barusan tadi ya. Ya, walaupun itu sedikit mungkin perkembangannya sangat minim pun kami tetap alhamdulillah seneng banget gitu. Nah, jadinya yang kita berikan terapi, yang kita programkan gitu adalah sedikit dia capai gitu. Cuman lebih puas lagi kalau nanti tambah lebih ini lagi, tambah lagi tambah pinter lagi gitu. Terus nih, ada nggak sih harapannya untuk orang tua di rumah yang mungkin anaknya berkebutuhan khusus? Kan banyak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, namun seperti diasingkan dari keluarganya, tidak ingin membawa untuk terapi gitu. Gimana sih? Harapan saya untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus yang mungkin masih belum tahu bagaimana harus kesiapan dia ditangani, lebih baik dikonsultasikan bisa ke Tim Zaman Mutiara atau ke
pihak puskesmas dan mungkin nanti Oh, jadi bisa ya ke puskesmas puskesmas terdekat. nanti kayaknya akan memberi arahan. Nah, Pian harus ini Bu dibawa ke terapi aja di sini seperti itu. Gitu deh. Oke, baiklah. Nah, pemirsa, gimana? Sudah lumayan tahu kan tentang seluk-beluk dunia okupasi terapi. Dan Mbak Ika, terima kasih banyak sudah bercerita banyak sama saya dan sambutan bersama anak-anak kecil di sini. Nah, pemirsa, segmen berikutnya Rina pengen berbincang-bincang lagi dengan pendiri Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus atau PLABK Rumah Semut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Profesiku.